Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Teresia Melani Andeng di acara Ngopi Ngobrol Pintar. Nah, tema kita hari ini adalah merawat budaya bersama komunitas peduli warisan leluhur Panji. Panji adalah pecinta tosan Aji Unitri. Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai riwayat sejarah perjalanannya, mulai dari kesukuannya, kepulauannya, masa-masa pemerintahannya yang melahirkan sebuah pemikiran agar bangsa ini tetap tegak dan tetap ada selama-lamanya. Maka salah satu upaya adalah jangan sampai generasi sekarang lupa akan warisan leluhur bangsa. Tema obrolan pada siang hari ini akan mengarahkan kita pada wawasan kenapa dan bagaimana seputar budaya bangsa Indonesia yang luhur ini dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dan tentunya di tengah kemudahannya informasi media dan teknologi, bagaimana kita bisa tetap menjaga eksistensi budaya luhur bangsa Indonesia. Pemirsa, hari ini saya tidak sendiri, karena di samping saya sudah ada narasumber kita, Bapak Muhammad. Selamat siang Pak, selamat datang. Selamat siang. Dan sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Nama Muhammad Zamarif, SPDI, tempat tanggal lahir Malang, 8 Agustus 1986. Riwayat pendidikan SDN Rampal Celeket Kota Malang, MTSN 1 Kota Malang, MAN 3 Kota Malang, UIN Maliki Malang, dan aktivitas guru di MIN 1 Kota Malang. Pengalaman organisasi UKM Seni Religius UIN Maliki Malang dan PMII. Baik pemirsa, sesuai dengan tema kita siang hari ini, sebelumnya kita akan dengarkan beberapa penyampaian atau sedikit penjelasan dari Bapak Muhammad terkait tema kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Kru TV Digital Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang semangat untuk tetap melestarikan dan mengedukasi budaya Nusantara pada generasi milenial. Memang ini salah satu upaya kita untuk mengenalkan kembali, menjaga, melestarikan dan mengedukasi budaya Nusantara kepada generasi kita. Karena lambat laun budaya kita kalau tidak kita kenalkan, tidak kita sampaikan dengan berbagai macam media yang sudah ada seperti saat ini lama-kelamaan budaya kita akan tergusur oleh perkembangan zaman, dan akhirnya generasi-generasi kita selanjutnya tidak mengenal, dan akhirnya budaya kita akan hilang. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya tadi. Dan di sini saya sudah mencatat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang mendasari sehingga perlu dilahirkan semangat untuk merawat budaya, Pak? Kita merawat atau melestarikan budaya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Budaya kita atau budaya Nusantara itu beragam sekali, ya, beragam sekali. Tidak hanya 2 atau 3 budaya atau kebiasaan yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita, tapi sangat beragam. Nah, dari situ perlu kita lestarikan, perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi muda kita, perlu kita mengedukasi. Salah satu contohnya dengan langkah seperti ini. Ini salah satu upaya kita untuk melestarikan, mengenalkan budaya Nusantara. Budaya Nusantara kita itu cukup beragam. Ini mungkin salah satu dari budaya Nusantara, yaitu budaya Jawa, ya. Mungkin untuk di sesi yang lainnya bisa kita lengkapi
Karena saya yakin di kampus ini, di Universitas Tribhuwana Tunggadewi juga beragam suku, ras, dan pasti juga beragam kebudayaannya. Itu nanti bisa kita tampilkan, bisa kita lengkapi, sekaligus nanti kita hadirkan juga untuk narsumnya agar generasi muda kita, mahasiswa-mahasiswi kita juga mengenal. Kemudian dari mengenal itu akan timbul penasaran. Kalau penasaran nanti mencintai dan akhirnya membiasakan kebudayaan-kebudayaan Nusantara itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik Pak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Milenial cenderung melihat budaya sebagai kreativitas dan pemikiran sempit. Ini perlu dikembangkan bahwa budaya tidak sekadar olah fisik, tetapi juga olah batin. Bagaimana cara memberikan atau merangkul kaum milenial Pak? Baik, untuk merangkul kaum milenial atau generasi muda kita agar mencintai, melestarikan budaya Nusantara, itu kita adakan semacam pertunjukan-pertunjukan, tapi untuk tema-tema yang tidak jadul, tema-tema yang tidak jadul. Kemudian konsepnya juga konsep yang lebih santai, rileks, mungkin seperti di lesehan, seperti di gazebo kita adakan di tempat-tempat semacam itu. Saya yakin generasi milenial atau generasi muda kita itu kurang mengenal karena kurangnya kita untuk memperkenalkan budaya Nusantara kepada mereka. Contohnya keris sendiri ini Mbak ya, keris sendiri ini. Ini bagi masyarakat sekarang ini dianggap klinik. Kalau kita membahas keris, pasti konotasinya mistik atau klinik gitu ya. Jadi terkesan pemikirannya sempit. Padahal dari keris ini, budaya Tosan Aji Nusantara ini, seperti yang sudah disampaikan Mbaknya di awal ya, Panji, pecinta Tosan Aji Unitri, itu keris ini mengandung filosofi makna yang luhur yang sudah disampaikan leluhur kita, sehingga kita sebagai generasi muda diupayakan kita mengkaji. Karena dalam Tosan Aji ini ada bahasa simbol yang bisa kita gunakan, salah satunya sebagai referensi kehidupan kita saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan budaya wayang, begitu juga dengan budaya-budaya dari suku etnis yang lain yang ada di Nusantara. Jadi harus kita perkenalkan, terus kita edukasi dengan konsep yang menarik, yang tidak terlalu formal. Mungkin kalau wayangan ini ya, saya ambil contoh juga wayang. Dalam pertunjukan wayang itu kan lama, durasinya lama. Kebanyakan generasi muda kita itu untuk duduk dalam waktu yang lama, dalam sehari itu sepertinya membosankan. Kemudian duduk gini aja, yang didengarkan juga menggunakan dialek bahasa Jawa ya. Itu kita coba kita kembangkan, kita konsep dengan menggunakan bahasa Jawanya ada, bahasa Indonesianya juga ada, mungkin dari bahasa-bahasa yang lain, dari bahasa kita saudara kita di Madura atau dari etnis-etnis yang lain, sehingga di situ muncul keragaman budaya yang dari satu unsur budaya seperti wayang ini. Jadi pertunjukan wayang, okelah kita ambil seperti pertunjukan wayang yang di Unitri ini ya, yang bulan-bulan kemarin itu kan tidak sehari semalam ya, tidak semalam suntuk itu, tapi
mengena, konsepnya mengena, temanya juga mengena, kesakralannya pun juga mengena. Itu yang perlu kita kembangkan, perlu kita lestarikan dan perlu kita biasakan agar kita ini sebagai generasi muda, generasi milenial tidak canggung menghadapi statement yang lagi viral seperti saat ini ya terkait dengan wayang. Kita tidak canggung, kita tidak grogi. Misalkan ada orang yang bertanya, kenapa kamu ini kok tidak terima kalau ada oknum yang menghina budaya kita Nusantara? Misalkan wayang, saya ambil contoh ini wayang ya. Dengan argumen kita bla bla bla, tidak terima. Tapi saat orang itu kembali bertanya, kalau kamu tidak terima wayang itu di dalam tanda kutip dihinakan ya, dalam tanda kutip ya, ada oknum yang mungkin kurang respect atau bagaimana, kemudian sudah seberapa jauh kamu sendiri mengenal budaya wayang? Apakah kamu punya tokoh wayang di rumah kamu satu saja? Siapa tokoh wayang yang kamu kagumi, yang kamu pelajari dari segi makna filosofi kehidupan, yang kamu sendiri juga menjadikan salah satu acuan dalam kehidupan kamu? Kalau kita ditanya seperti itu, kalau kita tidak mengembangkan upaya-upaya seperti ini, nanti kita sendiri ada. Berarti tidak sekadar ngomong saja ya, saya tidak mau kalau misalnya kebudayaan itu dihina, tetapi ya setidaknya tindakan kita itu merawatnya. Betul. Salah satu contohnya seperti ini, kegiatan ini saya salut sekali, bagus dan terus dikembangkan. Selanjutnya nih Pak, eksistensi Panji sebagai komunitas dari akademisi dan masyarakat tentunya mempunyai orientasi visi dan misi dalam merawat budaya. Mungkin bisa diceritakan Pak? Seputar apa itu? Ini eksistensi Panji sebagai komunitas dari akademisi dan masyarakat tentunya mempunyai orientasi visi dan misi dalam merawat budaya. Mungkin bisa diceritakan Pak, visi dan misinya? Oh gitu. Baik. Panji sendiri itu kan singkatan dari Pecinta Tosan Aji Unitri atau Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Itu kita bentuk, latar belakangnya itu dari ngobar-ngobar santai, saresan santai. Setiap biasanya pada Jumat setelah saya ada kegiatan juga di Masjid Unitri, kita lanjutkan dengan ngobar. Awalnya membahas tentang Tosan Aji, budaya Nusantara, salah satunya Tosan Aji. Kemudian berkembang wayang, kemudian berkembang menjadi tema-tema yang lain. Itu visi misi kita tetap melestarikan budaya Nusantara, mengedukasi masyarakat khususnya dalam lingkup yang kecil, keluarga kita maupun siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi kita, mengedukasi mereka agar tumbuh rasa kecintaan terhadap budaya Nusantara, budayanya sendiri. Karena saat ini tidak sedikit ya dari generasi-generasi kita itu yang senang bangga dengan kebudayaan negara lain, tapi tidak bangga dengan negara budaya negara kita sendiri. Ini ada satu cerita Pak ya, ada satu cerita dari keturunan atau trah raja, ini putri ya, putri dari Jawa Tengah atau enggak, kalau enggak keliru Solo ya. Beliau ini ke Jakarta, kemudian saat keluar dari mall itu ada yang membantu menyeberangkan, itu beliaunya ini mungkin di sana sudah lumrah ya, di Solo apalagi di lingkungan keraton
untuk selalu menggunakan dialek bahasa Jawa dan sopan santun tetap dijaga dan dilestarikan. Beliaunya ini langsung mengucapkan terima kasih Bapak, begitu ada yang membantu menyeberangkan, beliaunya juga mengucapkan lagi terima kasih Bapak, dan itu terus diulang-ulang. Nah, kebetulan di belakangnya itu ada anak-anak muda, malah ditertawakan. Ini menandakan bahwa budaya kita itu lama-lama terkikis dengan kebudayaan negara lain, karena mungkin ya salah satunya kurangnya upaya dari kita sendiri, ya kita kembalikan kepada kita sendiri untuk memperkenalkan budaya Nusantara yang lebih arif, yang lebih bijak, yang seharusnya bisa digunakan generasi milenial kita di kehidupan sehari-hari sebagai tuntunan di kehidupan masa yang akan datang. Seperti itu. Mungkin anak-anak masa sekarang ya Pak, mungkin mereka menganggap kalau itu terlalu terlalu sopan. Mungkin mereka kan mengikuti zaman. Iya. Kalau kita terlalu sopan juga, nanti mereka bilang, oh itu terlalu alay atau apa begitu. Mungkin mereka menganggapnya begitu. Betul, karena budaya kesopanan itu kan sebenarnya itu budaya asli Nusantara. Betul. Tidak hanya masyarakat atau suku Jawa, saya yakin di suku-suku etnis-etnis yang lain pun itu budaya kesopanan, sopan, santun, kemudian tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, lebih banyak diam saat ada orang menyampaikan pendapat. Itu saya yakin itu budaya dari masyarakat Nusantara atau kaum pribumi. Tapi kalau ada seperti sering atau gampang menyudutkan, mengomentari, menyalahkan orang lain, seperti yang Mbak sampaikan tadi, alay, ada seperti yang saya contohkan tadi, mengucapkan terima kasih kemudian langsung ditertawakan. Ada misalkan salah satu contoh juga, kalau ada orang yang lebih tua atau sepuh, kita lewat, biasanya kan kita permisi gitu ya, atau nun sewu. Itu budaya-budaya semacam itu sepertinya sudah mulai punah, hampir punah dan langka, dan itu harus kita perkenalkan kembali, harus kita biasakan, dan kita kembali kepada diri kita sendiri sebagai contoh. Kalau kita tidak mencontohkan, kita sulit, karena tidak cukup hanya dengan penyampaian saja tanpa bukti contoh yang real. Seperti itu. Ini Pak, masih ada lagi Ya. Dalam konteks warisan leluhur bangsa, bentuk-bentuk apa saja yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah maupun harus ada partisipasi masyarakat? Ragam budaya itu Mbak ya. Lebih ke ragam budaya itu sendiri. Ragam budaya di Nusantara ini kan cukup banyak. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Misalnya, saya sebagai orang Jawa, saya berusaha melestarikan kebudayaan Jawa. Upaya saya melestarikan budaya Jawa bagaimana? Ya sering kita kembali pada diri kita jadikan diri kita contoh. Misalkan dalam segi sopan santun, kalau ada orang tua yang duduk dan kita melewati, kita bilang nun sewu atau permisi. Kemudian seandainya kita berbicara kepada orang yang lebih tua, kita menggunakan bahasa Jawa atau kromo yang baik. Jadi tidak menjadikan orang yang kita ajak bicara itu seperti teman kita seumuran, padahal kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Itu salah satu upaya saya sebagai orang Jawa untuk melestarikan ragam budaya kita. Begitu juga dengan pemerintah, atau kita ambil contoh yang lebih dekat lah di kampus ya, kampus ini
itu saya rasa sudah cukup bagus untuk pelestarian budayanya ya. Seperti kemarin itu ada pagelaran wayang kulit semacam ini, ngobrol budaya dan ngobrol yang lain ya, di tempat-tempat ngopi yang berkaitan dengan budaya di ruang-ruang dosen yang seperti kami lakukan beberapa hari yang lalu, dan itu tidak satu kali dua kali, itu sering yang diobrolkan budaya, bagaimana budaya ini tetap lestari, tetap dicintai generasi kita, mahasiswa-mahasiswi kita, dan bagaimana upaya kita untuk mengedukasi budaya ini, khususnya budaya Nusantara, supaya lebih dikenal dan disenangi masyarakat Nusantara. Seperti itu. Paling tidak menjadi panutan ya Pak, memulai untuk bisa memberikan contoh yang baik terhadap orang lain. Berarti dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau saya mencontohkan diri saya, karena saya orang Jawa ya, dan saya yakin untuk di kampus ini lebih banyak ragam budayanya. Dari kalau mbaknya sendiri, kalau saya dari NTT di bagian Floresnya Pak. Nah, saya yakin di bagian Flores ini juga ada budaya Nusantara yang perlu dikenalkan, yang perlu kita angkat. Kalau tidak kita kenalkan, tidak kita edukasi, masyarakat tidak akan tahu dan tidak akan paham. Pasti saya yakin budaya Nusantara dimanapun itu, etnis atau suku apapun itu, pasti mengandung atau menyimpan pesan tata krama dalam kehidupan, tata krama antara manusia dengan manusia, tata krama antara manusia dengan alam. Saya yakin setiap budaya Nusantara menyimpan pesan seperti itu. Jadi semuanya perlu kita angkat, perlu kita edukasi, perlu kita sampaikan. Salah satunya di forum semacam ini. Ada sedikit cerita ya Pak, kadang karena beragam budaya ini juga ada yang dari pihak lain mengatakan, budaya kalian begini ya. Ada stigma negatif ya Pak, yang menjerumus ke stigma negatif itu, kok kamu ngomongnya seperti itu. Nah mungkin itu dari saya sendiri sih, mungkin teman saya belum memahami saya, karena mungkin saya juga belum mengedukasikan atau menjelaskan terkait dengan budaya saya sendiri. Mungkin betul sih Pak, perlu diwariskan dan diedukasikan atau pamerkan pada saat kegiatan budaya begitu, biar kita semua sesama ini bisa mengetahui budaya satu sama yang lain. Betul sekali. Memang harus kita biasakan. Kadang kalau kita campur atau di lingkungan kampus ya, di lingkungan kampus ini skupnya lebih besar ya, dari etnis, suku itu percampurannya lebih banyak. Itu terkadang ada miskomunikasi dari segi logat, dari segi logat. Ada daerah itu yang ngomongnya kalau nggak keras nggak bisa. Betul, ya, di Jawa pun juga seperti itu. Kalau nggak keras itu biasanya bagian pesisir gitu ya. Kalau nggak keras nggak bisa. Sementara yang menanggapi, wah ini kok banter ngomong itu pelano gak iso. Saya kan mau mengajar padahal memang kebiasaannya seperti itu, dan itu memang lumrah. Itu ya, upaya semacam ini, forum-forum semacam ini saya apresiasi betul, bagus sekali untuk memperkenalkan budaya Nusantara pada generasi kita. Bagus. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Mungkin dari Bapak sendiri harapannya di tengah keberagaman budaya-budaya di Indonesia ini Pak, seperti budaya dari Timur, dari Jawa, itu mungkin dari Bapak ada harapannya di tengah keberaneka-ragaman budaya itu sendiri Pak? Ya, harapan saya sebagai salah satu penggiat budaya Nusantara di Panji, harapan saya ya supaya budaya Nusantara ini dikenal. Saya yakin banyak budaya-budaya Nusantara yang belum dikenal oleh generasi milenial,
terutama generasi muda yang saat ini, mereka lebih cenderung asik dengan aktivitas gadget, kemudian pergaulan mereka, yang saya yakin kalau kita mau mengkonsep seperti semacam pagelaran yang saya sebutkan tadi, lebih fleksibel, lebih nyaman, ngobar lah, ngopi-ngopi santai, sharing budaya. Di situ ada beberapa dosen, kemudian mahasiswa dari berbagai etnis. Itu saya kira cukup bagus, cukup efektif untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Nusantara kepada masyarakat, dan disampaikan melalui media-media sosial semacam ini. Saya kira seperti itu, perlu kita lestarikan, kita jaga, dan tetap contoh itu harus dari diri kita sendiri. Betul sekali. Kalau kita hanya, saya tidak terima, misalkan budaya dari suku ini dihina karena ini budaya saya. Kemudian ada orang yang bertanya, seberapa paham kamu dengan budayamu? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, bagaimana kita menjawab? Misalkan ada, saya ambil contoh lagi ya, di wayang ini, tidak terima wayang dihina, tidak terima. Oke, kemudian kamu punya wayang di rumah, tidak punya. Seberapa jauh pemahaman tentang wayang? Tokoh wayang yang kamu idolakan itu siapa? Kemudian keris diklaim negara tetangga sebagai hasil karya mereka, dan tidak terima. Kalau kita tanya, seberapa besar pemahaman kamu tentang keris? Filosofi makna yang kamu pahami dari keris apa? Dia budaya-budaya dari NTT juga ya. Kalau itu diklaim oleh bangsa atau negara lain, kemudian masyarakatnya tidak terima, kemudian ada yang tanya, budaya kamu itu yang asli seperti apa? Dari segi logat, dari segi perilaku, dari segi peninggalan benda-benda bersejarah, yang itu juga termasuk cagar budaya. Kalau ada orang bertanya seperti itu, kemudian yang ditanya sendiri, yang tidak terima budayanya diklaim negara lain atau dihina, yang ditanya tidak bisa menjawab, kan kita kembali pada diri kita sendiri, kita juga malu. Kita malu sendiri, kita merasa kurang menyampaikan atau memperkenalkan budaya kita, budaya Nusantara kepada mereka, generasi muda. Dan kembali kepada diri kita sendiri. Intinya kembali kepada diri kita sendiri. Untuk kita lestarikan, kita upayakan, salah satunya Baik pemirsa, itu tadi obrolan kita siang hari ini. Dan sebelum acara kita berakhir, mungkin dari Pak Muhammad sendiri ada yang ingin disampaikan? Ya, untuk penutup, kalau dalam bahasa Al-Quran itu syu'uban wa qabailan lita'arufu. Allah itu menciptakan kita berbagai macam ras, berbagai macam suku, otomatis berbagai macam kebiasaan, berbagai macam logat. Itu untuk apa? Untuk lita'arufu, saling mengenal, bukan saling menghina, bukan saling melecehkan, tapi lita'arufu untuk saling mengenal dengan cara yang bagaimana? Mengenal dengan cara yang baik, mengenal dengan cara yang sopan, yang santun, yang tujuannya budaya-budaya itu kembali kepada budaya, karena setiap ras suku mempunyai kebiasaan, mempunyai kebudayaan, yang budaya-budaya itu budaya-budaya yang perlu kita biasakan, kita lestarikan, lita'arufu, supaya kalian mengenal. Dari mengenal itu nanti mencintai, kemudian melestarikan dan membiasakan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga tidak sampai hilang atau musnah atau punah. Jangan. Saya rasa seperti itu.
Baik pemirsa, demikian acara kita hari ini. Saya Teresia Melanie Andeng pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya.